kita akan membuat gambar objek seperti yang ini. Kalau kita lihat ya, banyak bagian-bagian ataupun nanti potongan-potongan yang harus kita gambar secara detail. Jadi gambar ini tergolong memiliki tingkat kesulitan yang cukup sulit ya. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya ini nggak terlalu sulit, karena kita akan menggambar bukan secara keseluruhan. Jadi kita akan menggambar satu bagian dan bagian-bagian lain. Jadi di sini kalau Anda lihat, ini ada petunjuk ya. Jadi objek ini ada petunjuk yang dibuat di sini. Ini objek kalau kita lihat dari atas. Jadi pada saat kita memandang objek dari atas dari sini. Jadi ini ada garis kotak ya, kotak tegas. Ini tegas garisnya ya. Kita akan lihat ujung ini aja. Sedangkan yang garis apa namanya ini, garis putus-putus ini itu mewakili objek dari lubang-lubang ini. Kemudian ini ada garis tegas 1, 2, 3, itu mewakili ini nih. 1, 2, 3. Kemudian ini. Kemudian ini. Jadi kita memandangnya dari atas yang tampak akan seperti itu. Selanjutnya dari samping. Ya, ini gambar dari samping. Objek ini kalau kita pandang dari samping sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sama, identik ya. Jadi kalau kita akan lihat dari samping, kita cuma bisa lihat ini saja. 1, sisi sini saja. 2, 3, 4. Jadi secara keseluruhan ada bagiannya ini 1, kemudian ini 2, 3, kemudian lingkaran. Jadi itu yang tampak, yang kita lihat dari samping ya. Setelah itu yang terakhir, kalau kita memandang objek ini dari depan. Jadi kalau dari depan kita pandang, yang tampak tuh hanya lingkaran ini. 1, 2, ini wujudnya. 1, 2, kemudian ada yang naik sedikit, yang ini. Ini yang kita lihat. Kemudian sisi yang ini dengan lingkarannya ini. Nih. Ya. Itu. Jadi kita lihat, kita akan mendesain gambar ini. Jadi berbekal pandangan atas, pandangan samping, dan pandangan depan, kita akan mendesain objek ya. Untuk hal yang pertama kali diperhatikan sebelum kita memulai mendesain itu adalah satuannya dulu. Jadi kalau Anda lihat di sini ada satuannya milimeter. Jadi seluruh keterangan ataupun angka-angka situ kita membacanya dengan satuan milimeter. Yang kedua, kita tentukan dulu kita mau gambar dari mana awalnya. Caranya kita lihat sumbu ya, sumbu yang utama, sumbu absis. Kalau kita lihat sini, yang memiliki sumbu ini adalah gambar dari samping. Jadi kita akan mendesain gambar ini mulai dari pandangan samping saja. Jadi kalau kita lihat di pandangan samping, gambarnya seperti ini. Kalau sudah mulai paham, kita lanjutkan gambarnya. Jadi agar lebih mudah memahaminya, bisa kita mulai menggambar dari pandangan samping. Kita akan menggambar objek ini dari samping. Jadi sebagai titik awal kita menggambar itu adalah lingkaran, karena lingkaran memiliki titik sumbu ya. Jadi kita buka SolidWorks, kita pilih New, Part, Oke. Kemudian satuannya kita pindahkan ke milimeter. Setelah itu kita pilih Sketch. Ada pilihan di sini front panel, top planes, dan right
print. Kita gunakan front panel ya, karena kita akan mulai menggambar dari samping ya. Kemudian kita buat lingkaran dulu, ada 2 buah lingkaran. Kemudian kita beri diameternya, yang luar itu tadi 60. Kemudian lingkaran yang dalam ini 36. Setelah itu kita gambar, bisa kita lihat, kita gambar ini dari sini, titik sini. Kita akan gambar dulu. Oke, kita mulai dari titik yang sini ya. Jadi kita gunakan line, kita mulai dari sini. Ada naik sedikit tadi. Oke. Nah, ini muncul ya. Sudah. Kalau sudah, dari gambar ini kita bisa lihat ukuran dimensinya ya. Jadi kalau kita lihat ini tinggi yang ini dulu. Ini adalah dari sini kita tampaknya ya, 40. Berarti tinggi ini 40. Kemudian jarak ini 18. Kemudian jarak dari titik ini ke titik ini 60. Titik ini dan titik ini itu 60. Ini sekarang kita lihat di samping tidak tampak ukurannya, tapi kalau kita lihat di panel atas ada 40. Kemudian tinggi ini ada 6. Kalau tidak kelihatan kita agak zoom ya. Ini 6. Kemudian jarak dari titik center keluar ini adalah 140. Tapi kita desain gambarnya cuma sampai sini. Jadi minus ini ya. Panjang atau lebar ini itu saya lihat di atas 18. Jadi nanti kita akan buat dari titik tengah ke ujung itu adalah 140 dikurang 18. Bisa kita langsung kita tulis. Jadi dari kita masih spot dimension, jadi kita gunakan ini sampai sini. Ini adalah 140 dikurang 18. Jadi 122. Jadi pas 122 di sini. Oke, kita cek dulu apakah masih ada yang kurang satuan kita atau dimensi kita. Bagian ini nanti kita gambar setelah ini ya. Oke, kalau sudah pas, kita lihat objek kita dalam bentuk 3D-nya ya. Jadi kita gunakan pictures. Ini kita extruded. Kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ketebalan objek kita. Ketebalan objek kita itu totalnya ini. Kalau kita lihat ya kalau dipandang dari atas itu adalah 54 mm. Jadi total keseluruhan lebar objek kita adalah 54 mm. Jadi di sini kita lihat
ada direction 1, kita lihat 54. Kemudian kita akan memilih titik tengah ya, karena kita front panelnya akan ada di tengah. Jadi kita gunakan mid panel. Kalau udah, kita oke kan. Kita pilih saja yang mana yang mau kita extrude. 1, 2, 3. Sudah, kita oke. Nah, ini tampak objek kita, benda kita. Kalau kita lihat dari atas akan ada perbedaan ya, perbedaan ukuran lingkarannya di sini. Kalau kita lihat nih, kalau sini tidak kelihatan bentuk lebarnya, tapi kalau kita lihat sini ada perbedaan, agak menonjol dikit dengan dimensi ukurannya 24 ditambah 18 ditambah 24 lagi. Jadi di sini kita akan desain kembali ya, ini gambar ini. Kalau kita lihat, kita gunakan edit sketch. Nih, kita akan gunakan dia supaya dia keluar ya. Kita gunakan show dulu. Kemudian ini kita extruded. Berarti dimensinya tadi 24 tambah 18 tambah 24. Berarti ini dimensinya 24 tambah 18 tambah 24. Arahnya juga kita ambil itu mid panel dari tengah-tengah ya. Oke, ini sudah tampak. Ini sudah tampak ya. Yang tengah ini dia bolong ya. Jadi ini kita harus extruded. Jadi ada 2 extruded. Jadi ini totalnya 66. Kita pilih di sini karena kita mid panel, kita pilih dia troop all. Kemudian directionnya 2 arah ya. Kita klik 2 arah. Jadi kita oke kan. Jadi tampak bulat seperti ini. Kita mulai ya. Selanjutnya kita akan membuat gambar di sini. Jadi ini seperti dipapas. Nanti kita buat di sini. Jadi kita arahkan dulu pandangannya ke kita. Ini kita akan buat di sini ya. Jadi kita desain gambarnya dulu. Kita gunakan light. Kita klik dulu ini objek yang akan kita gambar. Line. Ini nggak muncul gambar ke bawah, kita bantu. Ini kita tarik dulu gambarnya. Oke, muncul. Tingginya ini 12. Smart dimension. Oke, kalau sudah kita papas ya. Kita papas, tapi kita lihat dulu ketebalannya. Ini ketebalannya di sini adalah 54 papasannya. Jadi nanti kita akan buat desainnya 54 dikurang 18 ya, dibagi 2 ya, karena ini kan bagi 2. Jadi kita aktifkan dulu yang mana yang mau kita
extrude. Ini yang kita aktifkan, bisa kita sorot, tekan kontrol ya. Jadi kita lihat dulu yang mana yang aktif, atau kita blok saja bisa. Ini udah aktif. Kemudian kita gunakan features, ini extruded, kita pilih extruded, kita mau buat bolongan. Di sini satuannya tadi 54 dikurang 18 bagi 2. Nanti buka kurung, 54 dikurang 18, kemudian hasilnya dibagi 2. Kita pilih blind saja ya. Kita pilih blind dulu. Kalau sudah, kita okekan. Ini sudah tampak. Oke, sudah tampak seperti itu. Oke. Kita harus membuat satu lagi. Jadi di sisi satunya ya. Jadi di sisi satunya kita akan buat lagi seperti yang kita lihat ini. Tapi kita bisa menggunakan apa namanya mirror ya, fasilitas mirror, ataupun nanti Anda bisa membuatnya secara manual. Jadi tidak masalah. Di sini akan saya tampilkan bagaimana membuatnya secara mirroring ya. Jadi ini kita balikan dulu ke posisi normal kita. Jadi kalau kita lihat front panel, ini kelihatan ya, dia front panelnya ada di tengah ya, front panel kita ya, di tengahnya ya. Jadi titik tengah ini akan kita jadikan titik referensi kita. Jadi di sini ada reference geometry. Jadi kita bisa klik reference geometry, kemudian ini ada pilihan plane. Jadi kita lihat karena kita sudah mengaktifkan front plane, kita jadikan dia titik referensi kita. Itu titik referensi kita plane. Nah, kemudian ini sudah kita pilih ya plane ya tadi ya. Ini muncul fully defined untuk front panelnya sudah. Sekarang kita lihat apa namanya sisi. Nah, ini sisi mana yang akan kita jadikan objek yang mau kita cerminkan. Jadi kita klik dulu di sini. Ini aktifnya, ini aktifkan dulu ini. Nah, ini kan tampak jadi piece one. Jadi sisi sini akan kita cerminkan ke sisi satunya. Jadi kita klik juga sisi satunya. Ini ada piece 2. Jadi ada dua sisi yang akan kita cerminkan, piece 1 dan piece 2. Kalau sudah, kita okekan. Nah, ini sudah. Tinggal kita mau yang mana kita mirror. Jadi kita klik mirror. Kita klik objek yang akan kita mirror. Ini tampak objek kita mirror. Ini udah lihat ya, ada di satu sisinya. Kalau udah pas, kita okekan. Kita akan memiliki dua buah objek seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari tampak atas, ini, kemudian dari belakang, dari depan, dari bawah, atau kita bisa putar dengan kursor. Langkah selanjutnya kita akan membuat apa namanya ini ya, depan ini jadi dua. Jadi kita akan potong. Jadi wujudnya seperti ini. Jadi kita harus lihat dari atas dulu. Jadi ini kita posisikan atas, kita memandangnya dari atas. Karena bendanya seperti ini, jadi kita akan ubah tampilannya menjadi garis-garis saja ya. Jadi kita akan ubah seperti ini, garis-garisnya seperti ini. Kita mulai desain, kita gunakan sketch. Ini kita gunakan dulu corner rectangle ya.
kita akan buat di sini. Tangannya kita lepaskan dulu bebas. Oke, kita desain ini ya. Jadi kalau kita lihat lebarnya ini 18, berarti kita harus buat center point dulu. Jadi kita buat, ini ada center line, kita buat dulu center line-nya. Dari sini. Oke, lebarnya 18. Tapi sebelumnya kita buat dia jadi simetrik dulu. Jadi ini sama center line sama ini kita aktifkan, kita buat dia simetrik. Udah, baru kita ukur 18. Udah dapat 18. Kita lihat lagi gambar kita. Nah, ini jarak dari center line lingkaran kita ke ujungnya ini 24. Dari center line ini sini 24. Kita panjangin dulu. Ya, kita tarik, kita panjangin dulu. Berarti dari titik center ini dan ini itu 24. Oke, 24. Seperti itu ya. Sekarang ini sama ini mepet ya. Kalau kita lihat nggak ada ya, kita pepetin aja. Jadi kita klik ini, kita aktifkan dulu. Kita aktifkan ini, tekan kontrol. Kita akan pilih coincidence. Jadi titiknya akan bertumpuk dengan garis depan. Kita klik. Oh, salah, itu garisnya yang ke depan ya. Nanti kita ulang dulu. Jadi ini sama ini. Jadi kita yang mana dulu kita pilih ya. Masih berjalan itu ya. Kita atur aja sini. Kita ulang lagi ya. Ini kita kunci aja, kita fixkan aja supaya dia nggak berubah. Dan ini aktif. Nah, tuh. Setelah itu kita papas ya. Jadi ini kita aktifkan dulu. Kita aktifkan, kemudian kita pilih features, ini extruded. Ini tingginya tadi 54 ya. Atau kita bisa pilih true all aja. Ini true all, kita okekan. Untuk melihatnya kita langsung menjadikan objeknya seperti tadi. Ini udah dipapas. Ini tampak atasnya, ini tampak bawah, kemudian ini tampak samping, belakang, ini tampak depan. Tampak samping sudah selesai. Sekarang kita akan gambar objek yang ini. Kita akan gambar objek ini. Jadi kita mandangnya dari dari depan, jangan tampak seperti itu. Tapi kita gambarnya nanti dari belakang ya. Kita nggak bisa karena kita harus mepet di sini nanti di bawah. Jadi kita akan menggambarnya dari belakang seperti ini. Kita buat dulu sumbunya ya, center line ya. Kita buat center line dulu supaya potongan kita di sini kita akan menggambarnya ya. Oke. Center line kita. Oke, ini sudah kita buat center line.
Ini ada yang aktif ya, kalau kita perhatikannya ada yang aktif. Ini bukan apa namanya, bukan centerline, tapi ini adalah plane kita. Ini bisa kita hidden. Kita ada kacamata sini, kita hidden. Jadi seperti itu tampaknya. Kita akan buat kotak dulu di sini. Kita akan berkotak. Ini sudah kotaknya. Kemudian dari sini kita lihat ini mepet ya, mepet. Jadi kita mepetkan dulu garis ini ke garis ini. Kita aktifkan ini sama ini. Ini kita pepetkan jadi satu segaris sejajar. Ini kita pilih collinear. Sudah 92 untuk panjangnya dan tingginya 80. Berarti kita gunakan span dimension. Ini 92. Kemudian ini 80. 92 tapi dia simetrik. Jadi kita aktifkan dulu garis ini, garis ini, garis ini. Dia simetrik. Sudah. Kemudian di sini kita lihat ini ada fillet ya. Ini juga fillet. Radius filletnya 16. Nanti kita akan fillet di sini. Kita gunakan sketch fillet. Jadi ini 16 ya. 16. Yang mana saja? Ini 1, ini 2. 16 kalau sudah fix kita oke kan. Kemudian kita buat lingkaran. Ini lingkaran. Lingkarnya fix di sini. Kita sejajarkan dulu ya. Jadi kita klik ini sama klik ini, kita sejajarkan, dia horizontal jadi tidak berubah-ubah lagi. Kemudian kita apa namanya, buat lingkaran ini menjadi sama. Jadi kita aktifkan semua lingkarannya, kita pilih equal. Diameter lingkaran ini adalah 16. Jadi kita smart dimension, ini satu saja kita buat 16. Oke, kalau sudah dari objeknya, kita lihat objek ini memiliki ketebalan 18 ya, ini 18. Jadi ini sudah aktif, kita gunakan features saja, kita klik features, extruded. Ini 18 ya, 18. Kemudian kita pilih blend saja, kita okekan. Kita lihat ini tampak gambar hasilnya. Ini tampak dari atas, belakang, depan, bawah. Tinggal satu lagi gambar kita yang akan kita buat, yaitu bagian sini. Kita akan mulai gambarnya. Jadi kita arahkan dulu ke posisi kita. Ini ya. Jadi untuk membuat garis seperti itu, kita munculkan dulu panel kita. Ini kita lihat panel kita udah aktif, panel. Kemudian kita aktifkan sketch, kita sorot garis ini dan ini kita sorot. Kemudian kita klik convert entities. Jadi kita mulai lagi ya. Kita sorot panel. Kemudian kita pilih
Ini dari desain dulu ya. Desain. Kita pilih front plane. Sketch ya, jangan lupa kita sketch front plane dulu ya, front plane dengan sketch jadi aktif. Kemudian kita sorot ini kita sorot. Kemudian kita trim. Ini kita trim, kita nggak perlu trim. Kita klik compact entities ya, compact entities. Tadi belum sempat ya. Jadi kita ulang lagi ya. Kita klik from panel, kemudian kita compact entities. Kita lihat dulu, kita aktifkan front panel, kemudian kita klik ini sama ini, kemudian kita convert entities, kemudian kita klik trim, ini kita buang, kemudian kita kasih garis lain, kita tarik, oke, kita lihat dia sudah ada di tengah ya. Tinggal kita aktifkan. Ini kita aktifkan. Kita features extruded. Itu lebarnya 12. Kita dari mid panel. Kita okekan. Ini gambar kita. Ini kalau kita lihat dari atas, samping kita yang kita gambar, bawah, depan, belakang. Atau kita bisa lihat kerangka 2 dimensinya seperti ini. Ini dari atas, ini dari samping. Kita bisa lihat ya, ada garis tegas, ada garis putus-putus. Kemudian ini dari bawah, mirip dengan yang di atas tadi. Ini dari belakang, ini dari depan. Samping. Silakan dicoba.